Oke, nantinya kita akan belajar lebih tadi ya, ringkasnya ada konsep tentang klasifikasi, ada konsep tentang association rule, lalu ada tentang clustering, dan sampai particular selesai. Gitu ya. Oke, baik. Untuk RPS ada pertanyaan? Silakan. Ayo, untuk RPS ada pertanyaan? Pak, itu yang 3% Halo, itu apa Pak ya? silakan. Pertanyaan. Yang 3%, tiga Yang persen mana? itu apa Pak? Yang di wordnya itu Pak, 3% Bobot tuh. ya, Oh, bobot, bobot. bobot dalam ini. Ah ya Pak. Ya. Oke. Oke, baik. Lanjut ya. Itu nggak ada lagi pertanyaan untuk RPS-nya? Ada di learning ya. Di learning masih dengan judulnya magister, tapi kontennya sama sebetulnya. Itu ya. Nanti ada dirubah silakan. Gitu ya. Baik. Untuk berikutnya kita masuk ke dalam materi yang pertama. Saya share dulu. Sambil dilihat tentang konsep pengenalan data mining ya di learning ya. Mohon dibuka dan dipelajari. Sudah saya share PowerPoint-nya, kelihatan slide-nya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Ya, jadi oh ya, saya tadi belum perkenalan ya. Saya. Iya. Listen aja ya, nama saya Indra, jadi saya tahu semuanya kan. Tadi bersama dengan Anda, saya alumni Budi Luhur angkatan 2004 ya. Jadi Pak Ferdi, Pak Mas Solihin dulu kakak kelas saya, sama-sama dulu di lab kita. Kita dulu di alumni Aslab gitu ya. Saya Pak Windarto satu angkatan dan sama-sama dulu di lab juga dengan Pak Windarto, gitu ya. Terus S1 saya tahun 2004, 2008 lulus alhamdulillah. Sambil S2 di Magister Teknologi di Informasi di Universitas Indonesia tahun 2009. Alhamdulillah tahun 2011 selesai. Jadi kadang-kadang nanti yang pengen ambil S2 cepat ya, karena 2 tahun selesai S2. Kalau lebih cepat lagi 1,5 tahun. Jadi kalau S2 itu sebetulnya 1,5 tahun selesai. Gitu ya. Cuma dulu saya banyak project, akhirnya 2 tahun baru selesai. Tahun 2013, 2011 saya selesai S2, alhamdulillah. 2013 saya ambil S3 di Departemen Ilmu Komputer di Fakultas MIPA di UGM. Alhamdulillah selesai 5 tahun, kembali ke satu lagi. Jadi S3 itu standarnya 4 tahun, ya. Kalau cepat, kalau lama ya 5 tahun selesai. Gitu ya. Saya dulu banyak bolak-balik Jakarta Jogja gitu ya. Sampai saya hafal jadwal kereta dan sampai kenal dengan petugas kereta ini karena sering naik kereta hampir tiap pekan gitu ya. Itu jadi bikin lama gitu ya. Harusnya kalau ambil S3 itu harusnya fokus untuk S3 aja gitu ya. Alhamdulillah selesai tahun 2018 kemarin S3-nya di Agustus saya juga. Jadi silakan dulu S1 saya juga beasiswa dari Budi Luhur, beasiswa Ikatan Dinas. S2 saya juga alhamdulillah beasiswa dari Budi Luhur, dari yayasan. S3 saya beasiswa dari Dikti, beasiswa program Pasca Sarjana BPBDN dalam negeri. Jadi beasiswa itu banyak, Anda bisa cari dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak yang lain. Gitu ya. Saya harap kelas ini nanti Anda bisa kuliah sampai di S3. Amin nanti ya. Amin. Baik, kembali ke materi. Jadi di sesi pertama ini kita akan belajar tentang konsep dasar data mining gitu ya. Jadi di sesi pertama ini nanti akan saya mengenalkan tentang konsep dasar dan beberapa teknik serta tools gitu ya. Sampai nanti kita akan masuk dalam tahapan di ini ya praktikumnya nanti. Baik, sumber materinya saya ambil di sini di http ini. Ini bisa nanti silakan. Kalau Anda buka Google gitu ya. Bentar saya buka Google dulu. Mohon buka Google, lalu ketikkan seperti ini, ketikkan data mining di Google. Bentar ya. Kelihatan Chrome saya? Halo? Tidak, Pak. Tapi
ketikkan data mining Baru Panglintan. muncul, Pak. Ya. Oke, baik. Nanti mohon di Google ketikkan data mining Panglintan. Dan di sini adalah buku yang saya acu dalam pembelajaran data mining, gitu ya, sangat detail. Nah, ini nanti di link yang pertama ini ada Introduction to Data Mining. Mohon Anda buka linknya. Di link yang pertama. Nah, di bawah ini adalah setiap PowerPoint maupun PDF yang ada di setiap bab pembahasan, gitu ya. Jadi materi yang saya ajarkan nanti lebih saya ambil dari buku ini, gitu ya. Nanti ada introduction, ada classification dan sebagainya. Bukunya kalau bisa Anda cari dan di print ya. Sebentar ya. Nah, ini kelihatan nggak bukunya? Maaf. Pertama di layar kelihatan nggak bukunya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Yang bisa dicari di print gitu ya. Karena dulu saya beli di UGM cuma 90.000 harganya, murah kok. Tinggal mencetak dari bukunya gitu ya. Lalu kalau buku yang lain ini bukunya dari Pak Suyanto, ini di Grab dia banyak, ini bahasa Indonesia gitu ya. Kalau tadi bahasa Inggris. Kelihatan bukunya, data mining Pak Suyanto? Halo? Kelihatan, Pak. Terus untuk belajar mesin learning ini dari Pak Suyanto, silakan. Ada cari di Gramet juga ada ataupun di Bukalapak Tokopedia. Itu ya. Kalau text mining, ini text mining. Ini juga dari internet, saya print bukunya, gitu ya. Dari ebook saya print. Saya tidak terbiasa membaca secara digital karena mata saya sangat capek gitu ya. Saya biasa print kalau saya. Ini memang sudah jadi kebiasaan saya. Gitu ya. Kalau bisa, setiap Anda belajar mata kuliah, Anda punya buku pegangan. Gitu ya, untuk bahan pembelajaran. Tadi kalau saya menggunakan Panglintan ya. Kita coba cari di internet. Kalau dulu waktu Anda di SMP SMA kalau belajar ada buku pegangannya kan, buku sakunya kan, betul kan? Ada kan? Nah, usahakan ikuti pola itu bagus. Jadi nanti ketika Anda sudah selesai mata kuliah pun Anda punya buku pegangan. Gitu ya. Jangan mengandalkan PowerPoint atau jangan mengandalkan materi mata kuliah dosen kan sangat ringkas gitu ya. Karena dosen itu juga memiliki kemampuannya terbatas dan dia pun juga ngambil dari buku-buku ya. Kalau misalnya punya buku pegangan. Baik, di sesi ini kita nanti bahas tentang tadi pengenalan data mining. Sudah kelihatan PDF-nya? Sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. baik. Jadi, Sudah, Pak. oke, baik. Kita belajar tentang pengenalan data mining, lalu alasan penggunaan data mining, definisinya data mining, dan data mining task, tadi itu beberapa teknik dan algoritmanya nanti, serta praktikum data mining menggunakan Orange. Gitu ya. Ini dia. Pada saat ini, kita memiliki data yang kita berhadapan atau di sekitar kita, itu banyak sekali data yang memiliki ukuran dalam jumlah yang besar. Gitu ya. Nah, contohnya dari e-commerce gitu ya. Anda sering buka Tokopedia, buka Bukalapak adalah contoh dari perusahaan e-commerce yang sebetulnya adalah perusahaan penambangan data sebetulnya. Kenapa? Karena secara tidak sadar ketika orang memiliki akun di Bukalapak atau Tokopedia, itu akan dianalisa transaksi keuangannya, transaksi pembeliannya dan sebagainya. Ini contoh dari penerapan perusahaan e-commerce yang secara tidak sadar kita ditambang datanya. Lalu dari sisi yang lain adalah database ilmiah. Database ilmiah ini adalah contohnya adalah website jurnal yang berisi beberapa hasil penelitian dari berbagai belahan dunia, gitu ya. Contohnya adalah IEEE atau Google Scholar. Ini contoh dari database ilmiah. Oke. Sehingga dengan banyaknya data yang ada di sekitar kita, maka mantra baru kita sekarang adalah dalam belajar data mining, kumpulkan data apapun yang Anda bisa, kapanpun dan dimanapun, gitu ya. Dan sampai saat ini, sampai detik ini saya masih mengumpulkan data Twitter setiap 2 jam sehari, gitu ya. Untuk apa? Untuk menganalisa data-data yang ada di media sosial. Fokus riset saya di bidang social media mining atau text mining sebetulnya. Maka saya mulai dari Twitter. Jadi kumpulkan data apapun yang Anda bisa. Dulu waktu Anda di SMA pernah membuat tugas clipping kan, atau clipping nggak? Halo? Ada ya? Nah, clipping itu nanti dikumpulkan, Anda punya buku diary dikumpulkan, Anda coba. Itu bisa menjadi sebuah informasi untuk ditambang nantinya. Jadi kalau kita ada perusahaan penambangan emas berlian, kita akan menambang sebuah data di sini. Untuk apa? Nanti menjadi sebuah informasi. Output penambang emas, dapat emas, kalau kita menambang data dapatnya informasi, gitu ya, yang berharga. Harapannya adalah data yang terkumpul itu akan memiliki nilai yang tinggi
untuk tujuan tertentu dan untuk tujuan yang tidak dibayangkan. Gitu ya. Saya sering mengumpulkan data dari Twitter. Ternyata ketika ada bimbingan skripsi saya yang fokus ke arah COVID kemarin dipakai risetnya. Itu kan tidak sengaja ya. Saya mengumpulkan data politik ketika ada bimbingan tugas akhir saya ataupun S2 saya yang meriset ke arah sentimen analisis di bidang politik, maka dipakai datanya. Itu kan jadi sebuah kemanfaatan gitu. Itu ya, coba silakan nanti kumpulkan data apapun yang bisa coba. Twitter paling gampang karena sudah ada API-nya. Nanti tinggal daftar API-nya, nanti bisa Anda kumpulkan data tweetnya. Jadi berbagai belahan dunia. Itu enak. Baik, di gambar sebelah kanan adalah gambar yang sebelah kanan ini adalah salah satu contoh penerapan dari kemanfaatan data mining. Tadi Kamas sudah ya, tadi Kamas ya. Ini untuk melihat transaksi jual beli barang secara online di internet gitu ya. Tokopedia misal kita membeli buku, kita membeli rumah dan sebagainya. Ketika saya membeli buku di Tokopedia, itu dibaca sama Tokopedia. Ketika saya login langsung ditawarkan, ini ada buku baru Pak yang kategorinya komputer misalnya. Jadi data transaksi kita itu akan dilihat polanya, pattern-nya oleh mereka. Cyber security, transaksi keuangan di perbankan ya, atau internet banking itu pasti menggunakan konsep data mining. Kenapa? Ketika ada transaksi yang tidak wajar, nanti akan dideteksi dan akan dilaporkan ke pihak-pihak yang berwajib. Itu konsep dari cyber security. Data ini bekerja nantinya. Kita akan bisa memprediksi transaksi mana yang wajar dan tidak wajar, gitu ya. Traffic pattern, ini untuk kemacetan. Jadi kalau kita melihat apakah macet, misal dari Ciledug ke Bintaro, nah kita bisa melihat Google Map ya. Namun kita bisa membuat aplikasi ini dengan menggunakan pendekatan tadi. Kita kumpulkan data di Twitter. Misal ketika tadi Fadila misal dari Ciledug ke Bintaro, macet, posting, macet Ciledug. Ketika Sadat mau dari Bintaro ke Ciledug, juga macet, postingan Bintaro macet kan. Postingan yang macet-macet itu akan dikumpulkan, lalu akan dianalisa, kita buat visualisasinya menggunakan map juga bisa. Artinya sebetulnya informasi kemacetan itu bisa kita dapatkan, bisa kita olah menggunakan data yang berasal dari media sosial, terutama Twitter. Dan ini terbukti ya, sudah banyak beritanya. Terutama beritanya Pak Arfi Bowo itu menggunakan, kemarin di doktoralnya menggunakan kajian di kemacetan untuk menggunakan data Twitter. So, yang pertama, ini menggunakan data ini juga. Klasifikasi bekerja. Di sebelah kanannya ini banyak warna. Ini warna yang terang ini adalah warna-warna hasil komunikasi yang intensif antara pengguna media Twitter, gitu ya. Namanya social networking. Jadi ketika di musim sekarang pilkada ini sangat ramai ya. Misal pasangan yang mendukung pasangan A itu ya, nanti saling berkomunikasi di Twitter tuh, ramai sekali gitu ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana penggunaan dari social networking. Nanti ada namanya deteksi komunitas. Kalau kita melihat nanti di masa pilkada ini, nanti kita lihat ini pilkada pasangan Bobi Nasution. Ini pilkada komunitasnya Pak, siapa namanya, putra Pak Jokowi itu yang Gibran ya, yang di Solo ya. Nah, nanti akan terlihat, oh ini komunitasnya di Twitternya. Gitu ya. Jadi ini dari sisi media sosial. Terus yang kedua, data mining diterapkan dalam sisi sensor. Ketika ada sensor yang ada di sekitar kita, itu bisa kita mainkan nantinya. Misal ketika ada tempat sampah yang menggunakan sensor, ketika ada tempat sampah yang sudah penuh di suatu tempat pembuangan akhir sampah, nantinya akan ada sebuah notifikasi ke pusat. Gitu. Nanti akan dimainkan, oh ternyata ketika di akhir bulan September, itu pasti tempat sampah Bantar Gebang itu penuh. Maka kita harus mengalihkan pembuangan sampahnya ke tempat lain, misal gitu ya. Jadi sensor pun bisa kita mainkan data-data sensornya. Gitu. Nah, yang sebelah kanan adalah gambar dari ini ke arah cuaca dan suhu ya. Ini sebenarnya suhu di BMKG nanti. Itu bisa dikatakan juga. Artinya data mining itu nanti luas penerapannya, bisa ke arah e-commerce, cyber security, ke arah media sosial untuk tadi melihat komunitasnya, percakapan sentimennya, atau untuk kemacetan, atau untuk ke arah sensor ataupun ke arah suhu nanti. Gitu ya. Lanjut, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Nah, jadi kenapa kita belajar data mining? Kalau kita tadi masukkan perkembangan data ya, sama sebenarnya. Kalau saya biasanya data mining. Baik, mengapa data mining?
Pada saat sekarang ini, data terkumpul dalam jumlah besar dan ditempatkan dalam pangkalan data atau data warehouse. Jadi data-data web, Twitter, Google, Facebook adalah perusahaan terbesar di bidang big data sebetulnya. Secara tidak sadar ketika kita menggunakan Google, misal mencari sate Padang misalnya gitu ya, maka informasi itu akan direkam oleh Google dan akan dianalisa. Oh ternyata orang-orang yang diceleduk itu lebih banyak mencari sate Padang di siang hari. Maka nanti akan diusulkan informasi itu ke mana? Ke perusahaan yang menjual sate Padang. Gitu ya. Itu contoh penerapan data mining. Ketika di daerah Ciledug ada banyak orang yang mencari susu laktogen, gitu ya. Maka informasi pencarian itu akan dijual kemana? Ke perusahaan laktogen. Nanti akan dianalisa, ternyata di Ciledug banyak yang merequest susu laktogen nih. Nah, maka nanti stok di laktogen di Ciledug akan saya tambahkan. Itu contoh dari penerapan data mining. Gitu ya. Lalu dari e-commerce, saya sudah e-commerce, Amazon, Tokopedia, gitu ya, Bukalapak. Ini perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia dan di dunia. Amazon perusahaan pertama di dunia yang menggunakan kata.com. Perusahaan pertama di dunia yang menggunakan kata.com adalah Amazon. Dia perusahaan yang sekarang jadi paling maju ya dengan jual beli buku ini. Gitu ya. Jadi saat ini memang kita berhadapan dengan data yang ukuran sangat besar dan memang secara tidak sadar itu ada di sekitar Anda sebetulnya. Gitu ya. Yang kedua adalah data itu nanti akan kita manfaatkan untuk menambang data. Yang kedua adalah komputer harganya sekarang lebih murah, namun speknya lebih tinggi teknologinya. Sekarang komputer dengan 6 juta sudah mencapai harddisk yang ukurannya besar, ataupun RAM itu tinggi. Artinya dengan harga yang murah tersebut, yang terjangkau tersebut, kita bisa gunakan untuk menambang data. Itu maksudnya di sini. Ya. Yang berikutnya adalah tingkat persaingan antara perusahaan semakin tinggi. Artinya kalau nanti Anda menjadi perusahaan, maka sekarang mereka pasti menggunakan big data atau data mining untuk menganalisis kompetisi atau persaingan ke perusahaannya. Gitu ya. Makanya ada namanya CRM ya, Customer Relationship Management. Untuk melihat persaingan antar perusahaan dan hubungan antar perusahaan dengan pelanggan dan sebagainya. Jadi ini nanti terpakai. Di sini ada sisi data miningnya sebetulnya. Bagi kami kaum ilmuwan nantinya untuk menganalisa dataset dalam jumlah yang besar dan membangun hipotesis, maka data mining sangat diperlukan. Ya, itulah kenapa sih kita beli data mining. Jadi banyak peranannya, banyak manfaatnya. Lalu secara definitif, menurut Pang Nintan dari buku yang tadi saya tunjukkan, data mining adalah ekstraksi informasi pada suatu data dengan ukuran yang besar yang sebelumnya tidak diketahui, gitu ya. Tidak diketahui informasinya maksudnya. Namun berpotensi memberikan informasi dari data tersebut. Jadi di sini kata kuncinya adalah kita akan mengekstrak informasi dari suatu data dengan ukuran yang besar. Jadi datanya harus ukurannya besar. Kalau masih ratusan masih bisa dikatakan datanya belum besar. Kalau sudah sampai ratusan ribu, ribuan, bahkan jutaan ya, itu baru besar. Gitu ya. Kalau datanya kecil bisa dipakai dengan query ya. Kalau kita pakai besar, kita pakai query nanti kelamaan. Gitu. Makanya di sini akan berperan tadi kita ini. Yang kedua adalah proses eksplorasi dan analisis dengan cara otomatis atau semi otomatis dalam jumlah yang besar untuk menemukan pola yang bermakna. Jadi nanti kita akan mengeksplorasi dan menganalisa dengan teknik yang otomatis, tadi bisa dengan pendekatan algoritma, dengan pendekatan orange, atau semi otomatis. Ada beberapa teknik algoritma data mining yang dia pakai Excel ya. Semi otomatis itu masih ada. Ya. Dan di sini juga nanti ada penekanan di data yang jumlahnya besar. Jadi kalau Anda punya akses data yang besar, punya sebuah misal begitu di perusahaan dengan data pegawai yang besar, itu bisa ditambang datanya. Apa dari outputnya? Untuk menemukan pola yang bermakna, gitu ya. Seperti gini, kita punya data kemacetan. Oh ternyata kalau orang yang mau ke Blok M dari depan kampus Budi Luhur, setiap pagi itu macet. Hari Senin macet, hari Selasa macet. Artinya apa? Ada sebuah pola. Kalau kita mau ke Blok M, kalau pagi hari jangan lewat Ciledug karena macet gitu ya, apalagi depan kampus. Itu sebuah pola gitu nanti. Nah pola ini nanti menjadi sebuah keputusan untuk perusahaan nanti. Oke. Definisinya. Nah secara tahapannya, berikut tahapan dari data mining ya. Nanti ada proses input data. Input data ini adalah input untuk datasetnya. Ketika kita memperoleh data mahasiswa ini berarti data mahasiswa. Ya, bisa data mahasiswa, data kemacetan,
data perbankan dan sebagainya. Setelah input datanya, kita nanti ada namanya tahapan pre-processing atau pra-pemrosesan. Nanti dalam tahapan pre-processing ini, nanti ada namanya feature selection, kita memilih fitur. Misal ada data mahasiswa, ada 20 atribut atau kolom, kita hanya pakai 5 kolom saja. Maka kita akan memilih 5 kolom. Itu feature selection namanya. Lalu ada dimensionality reduction. Misal ada 1 juta data mahasiswa, kita menggunakan sampel 200 misalnya, atau kita menggunakan sampel 500. Nah, itu berarti mengurangi dimensinya. Artinya jumlahnya tadinya 1 juta, kita pakai 500 mahasiswa. Itu namanya pengurangan dimensi. Normalisasi seperti ini. Yang betul kata Jogja atau Yogyakarta? Atau Yogyakarta? Yang betul yang mana? Ayo, halo. Yogyakarta, Pak. Misal kita menggunakan standar semuanya menggunakan kata Yogyakarta. Artinya ketika ada kata Jogja, ketika ada kata Yogyakarta, maka menjadi Yogyakarta. Itu namanya normalisasi, gitu ya. Nah, data subsetting ini adalah proses untuk mengambil subset ya. Jadi misalnya ada beberapa fitur yang digabung nantinya. Misal fitur A dan fitur B digabung menjadi satu fitur yang baru. Ini tahapan preprocessing. Aja. Sebentar, agak sebentar ya. 3 menit sebentar ya, nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak, siap. Salat dulu, Pak, salat. Ya. Oke, baik, lanjut ya. Halo? Lanjut, Pak. Halo? Iya, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya, baik. Lanjutkan. Jadi, tadi saya ulang, dalam tahapan data mining, nanti ada tahapan kita harus memasukkan data setnya. Jadi misalnya kita punya data mahasiswa, kita masukin data mahasiswanya. Jadi kita lakukan proses namanya proses pra-pemrosesan sebelum proses metode utamanya. Tadi ini contoh dari preprocessing nanti ya, pemilihan fitur, mengurangi dimensinya, lalu ada normalisasi tadi atau sebagainya. Nah, setelah kita lakukan preprocessing, jangan salah tahapan dalam preprocessing ini adalah tahapan yang paling rumit dan paling berdarah-darah. Bahkan ada yang bilang sampai 80%, gitu ya. Ini sangat rumit, nanti ekstranya bisa kerja kerasnya. Kalau hasil dari preprocessing itu bagus, maka nanti hasil dari informasi juga bagus, hasil dari prediksi informasinya. Ini harus hati-hati di sini dan perlu kerja keras gitu ya. Hasil dari preprocessing
kita lakukan pengolahan data mining. Nah, ini di sini baru begitu nih metode tadi. Misal tadi ada klasifikasi, ada association rule. Nanti sini akan terapkan metodenya. Misal klasifikasi menggunakan naive Bayes, maka berarti naive Bayes-nya akan ada di sini di tahapan data mining. Kita kelompokkan, kita olah. Lalu setelah diolah dengan metode utamanya, nanti kita akan lakukan tahapan post processing. Waktu post processing ini tahapan yang digunakan sebelum kita mensajikan informasinya, sebelum menyajikan informasinya. Misal di sini kita nanti ada tahapan visualisasi. Jadi kita nanti hasil dari prediksinya kita buat dalam sebuah grafik atau dalam buat sebuah pohon keputusan, termasuk dalam tahapan visualisasi. Ada filtering pattern. Nah, ini nanti dalam tahapan association rule, nanti ada namanya rule atau aturan yang dihasilkan. Misal ada 10 aturan, kita hanya pakai 2 aturan saja. Kita nanti ada namanya filtering pattern di situ. Jadi kita memilih rule yang kita butuhkan saja. Ya. Lalu ada pattern interpretation. Ini bagaimana kita menginterpretasi, memaknai dari aturan yang dihasilkan. Misal tadi gitu. Oh ternyata ketika tadi lewat depan Ciledug, setiap pagi itu macet. Nah, bagaimana kita memaknainya? Maka tadi kita jangan lewat Ciledug, jangan lewat depan kampus kalau di pagi hari, karena macet. Ya. Itu soalnya. Bagaimana kita memaknai dari suatu pola. Nah, output utama dari sebuah pengolahan dari data mining ini ujungnya adalah informasi. Jadi kalau ada yang bilang sistem informasi, beda. Kalau informasi itu berbicara dari sisi transaksi yang harian, rutin. Nah, kalau di sini nanti informasi adalah kita bisa memprediksi, kita bisa membuat sebuah pola nantinya. Itu bedanya. Kalau kita bicara tentang dukun, ini ada kita di dukun secara ilmiah di sini. Jadi dukun akan nanti tergantung dari data dan tekniknya nanti di sini. Itu ya, dukun ilmiah di sini. Baik, ini tahapan utamanya. Nanti semuanya akan kita bisa lakukan menggunakan orange gitu ya. Harapan saya bagi mahasiswa informatika, Anda bisa membuat programnya nantinya. Jadi nanti di mahasiswa KWK ini nanti juga bisa buat program. Dalam tahapannya ini tahapan bagaimana untuk memprocessing, nanti ada codingnya. Tahapan untuk klasifikasi nanti ada codingnya gitu. Itu ya nanti ada program. Nah, terus dari sisi asal usulnya, data mining itu juga ternyata beririsan dalam bidang ilmu yang lain, yakni ilmu statistik, ilmu AI atau artificial intelligence, machine learning, dan pengenalan pola di sini. Gitu ya. Jadi dalam ini ada irisannya, ada interseksinya, gitu ya, dengan statistik, dengan AI maupun dengan pola. Nah, coba sini perhatikan. Jadi data mining itu dibuat dengan menarik ide dari mesin pembelajaran, dari pengenalan pola, dari statistik maupun dari sumber data. Di data mining nanti akan ada banyak persamaan matematika, maka nanti Anda harus bisa ataupun mereview lagi konsep matematika yang sudah pernah dipelajari dari SMP, SMA maupun SD. Kita pakai lagi di sini. Maka ada statistik di sini. Jadi statistik di sini adalah konsep matematik sebetulnya. Lalu dari sisi tadi pengenalan AI atau machine learning, ada teknik untuk mesin belajar. Mesin bisa belajar. Itu ada namanya klasifikasi ya. Nah, nanti di data ini kita belajar klasifikasi. Bagaimana mesin bisa belajar secara mandiri seperti robot. Ya. Pengenalan pola di sini. Pattern recognition ini buat computer vision ya. Misal deteksi plat motor kendaraan. Nah itu tekniknya pun juga ternyata menggunakan teknik klasifikasi beberapa. Dan klasifikasi adalah bidangnya dari data mining. Jadi memang beberapa konsep dari pengenalan computer vision itu dipakai dalam data mining. Sebagai fondasinya adalah konsep database itu sebagai fondasi utama dalam data mining. Jadi kalau Anda sudah belajar query, sudah belajar membuat table, itu adalah contoh dari penerapan database ya, sebagai dasar dari data mining. Parallel computing ini nanti lebih diarahkan untuk pengolahan dalam data miningnya, ini dengan nanti dengan kecepatannya tinggi. Kalau di sisi computing ini bagaimana kita menggunakan beberapa PC secara paralel ya, secara bersamaan dengan prosesor yang berbeda. Nah, tarik dalam data mining ini, kita memang cocoknya seperti ini. Jadi kalau kita bermain query, itu tidak cocok untuk data yang skalanya besar, gitu ya. Saya sudah mencoba kalau kita bermain query untuk datanya sampai ratusan saja, kalau divisualisasikan di website itu sangat lama sekali loading sampai nge-hang komputernya. Nah, kalau pakai data nanti jadi solusi lagi. Lalu berdimensi tinggi, heterogen artinya banyak atributnya, kompleks dan tadi ya tersebar.
Kalau kita memiliki banyak data yang tersebar di beberapa tempat, maka sebaiknya kita gunakan data mining. Gitu ya. Ada yang bilang data mining adalah di sini komponen utama dari bidang baru yang muncul dari ilmu data science adalah dan penemuan berbasis data. Jadi ada yang bilang sebagai data scientist ya. Jadi data scientist adalah istilah lain dari data mining. Itu ya. Anda kerja di mana? Anda kerja sebagai apa? Itu sebagai data scientist. Maksudnya sama dengan pekerjaan di bidang data mining. Itu ya, cuma beda istilah aja. Oke, terus nah ini masuk dalam data mining task ya. Di data mining ini nanti ada beberapa task atau pengolahan. Ada yang menggunakan konsep prediksi ataupun deskripsi. Kalau prediksi nantinya kita akan membuat sebuah prediksi suatu variabel berdasarkan dari atribut atau variabel lain yang ada dalam data kita untuk kebutuhan di masa yang akan mendatang. Gitu ya. Misal nanti ada data mahasiswa dengan pola seperti ini, maka nanti akan diprediksi durasi tepat waktu misal. Ketika ada mahasiswa baru masuk dan belum ada prediksinya, nanti akan diprediksi berdasarkan data yang lampau, nanti mahasiswa tersebut akan diprediksi durasi tepat waktu atau molor masa studinya. Nah, itu kita bisa menggunakan ini prediksi. Terus kalau deskripsi, ini untuk menemukan pola ya, yang bisa ditafsirkan oleh manusia untuk menggambarkan dataset. Misal gini, nanti ada data mahasiswa, nanti akan dikelompok-kelompokkan. Oh, ini kategori mahasiswa yang di DO. Ini kategori mahasiswa yang tepat waktu lulusnya. Ini kategori mahasiswa yang tidak tepat waktu. Nanti ada sebuah pola di sini. Nanti akan dilihat ternyata yang tepat waktu itu misal, oh dia ternyata masuk ke Budi Luhur menggunakan jalur beasiswa, misal gitu ya, misal aja. Oh, yang di DO itu adalah masuknya dari jalur kelas karyawan, misal gitu, misal. Kan ada sebuah pola nanti. Nah, ini dia. Jadi di dalam data mining ini nanti ada beberapa teknik gitu ya, ada beberapa pengolahan. Yang pertama tadi menggunakan klasifikasi. Jadi dari dataset ini nanti diklasifikasikan. Kalau di sini menggunakan namanya predictive modeling, model prediksi. Ini adalah nama lain dari klasifikasi. Nanti bisa menggunakan sebuah tree ya atau bound keputusan di sini. Tree ini adalah sebuah tadi visualisasi dari klasifikasi. Lalu dari clustering. Clustering ini apa sih bedanya kalau klasifikasi dengan clustering? Sama-sama mengelompokkan ya. Kalau klasifikasi kita sudah tahu kelasnya. Oh, ini adalah kelas mahasiswa yang DO. Ini kelas mahasiswa yang tidak aktif. Gitu. Nah, kalau clustering kita belum tahu kelasnya. Nanti dia akan kelompok secara mandiri, secara otomatis. Gitu. Berdasarkan faktor kedekatan. Contoh yang sederhana adalah mungkin Sadat dan tadi teman-teman di Himpi sering adakan outbound nanti ya. Coba di waktu outbound, yuk misalnya dari panitia tolong dibuat sebuah kelompok secara mandiri. Nanti mungkin Sadat akan kelompok dengan satu angkatannya. Mungkin tadi yang misal yang anggota Himpi yang perempuan akan kelompok dengan yang sesama perempuan. Nah, di sini terlihat ternyata. Jadi dia kelompok satu berdasarkan faktor angkatan, yang kedua mengelompok berdasarkan faktor gender. Itu contoh sederhananya, gitu ya. Jadi nanti akan dikelompokkan secara mandiri mereka, secara otomatis. Nah, tadi ketika orang membeli susu, lalu orang mau beli Pampers, ini contoh penerapannya di data marketing penjualan barang, di Giant, di Hero, dan sebagainya. Ini nanti konsepnya tadi adalah association rule, gitu ya tadi. Ketika orang beli susu, bayi, maka orang mau beli Pampers. Maka stoknya akan saya adakan secara bersamaan antara stok susu dengan stok Pampers. Nah, nanti dalam konsep association rule ini ada namanya manajemen rak, gitu ya. Raknya sebaiknya diapakan? Ayo, rak susu sama rak Pampers sebaiknya didekatkan atau dijauhkan? Ayo, ada yang tahu nggak? Bagaimana? Dideketin, Pak. Coba, kenapa dideketin? Alasannya apa? Silakan. Karena kalau beli susu pasti beli Pampers, jadi biar mempermudah pembeli. Oh gitu, mempermudah pembeli ya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya ya. Muhammad Aji siapa tadi ya? Aji ya? Iya, Pak. Oke, baik. Tapi jawabannya betul adalah sebaliknya. Hasil penelitian di bidang penambangan data bagi para konsultan dan para praktisi. Dalam manajemen rak tadi itu, kalau orang mau beli susu dan Pampers, dan itu tadi secara masif, jadi kalau orang beli susu, pasti beli Pampers ya, maka sebaiknya dijauhkan raknya. Kenapa? Ketika saya membeli susu bayinya, terus saya menuju rak Pampersnya, kalau berjauhan, lihat ada Indomie, saya beli Indominya. Lihat ada buku bagus, kalau saya beli bukunya. Namun Pampersnya tetap saya beli. Artinya, tetap
terbeli susu dan pampasnya, namun juga produk lain juga terbeli. Jadi dijauhkan raksasa. Itu konsepnya. Gitu ya. Halo Aji. Oke Pak, oh iya Pak. Biar dia muter-muter dulu Pak. Hasil dari riset ya. Nah itu data mining itu akan bekerja di situ. Oke Nah, Pak. tentunya, bagi teman-teman yang nanti mendalami data mining, terutama dalam nanti dunia pekerjaannya, itu sangat bermanfaat dan sangat besar peranannya di perusahaan. Dan nanti gajinya pun juga sangat besar Anda nanti. Yang saya tahu di atas 10 juta masalah gaji dari pakar data mining. Baik, gitu ya. Terus di bidang anomaly detection, ini untuk mendeteksi ketidakwajaran. Soalnya seperti ini contoh sederhananya. Kita ada 25-an mahasiswa, 25 ya? Masa 31 kita harusnya. Jadi kita ada 31. Oke ya. 31. Terus oh ya saya boleh ini ada Rifat nggak? Halo ada Rifat? Ada Rifat nggak? Rifat? Tidak ada, Pak. Oh, tapi ada di grup ya ada kan? Ada Pak, ada. Ada ya. Oh. Jadi gini, misal kita ada 31 mahasiswa. Namun ada 3 mahasiswa yang tidak lulus di kelas saya, yang lainnya lulus semua. Nah, 3 mahasiswa ini namanya adalah anomali namanya, atau tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Kita analisa di sini. Ini ada kelompok, ini kelompok-kelompok yang lulus. Yang satu yang titik sendiri ini adalah ini namanya anomali. Ini kok dia sendiri kenapa nih nggak mau kelompok, padahal dia tidak lulus gitu ya. Mungkin nggak mau kerja dan sebagainya. Jadi ini contoh dari anomali detection. Kalau dari dunia perbankan, saya sering transaksi keuangan di terbanking jam 10 siang misalnya di Jakarta. Tahu ada suatu kondisi jam 10 siang Pak Indra transaksi di Singapura, kan tidak mungkin di situ. Nah, itu namanya anomali di situ, tidak wajar. Itu ya. Nah, di sini penjelasannya di sini. Ini contoh dari model prediksi tadi, model klasifikasi, gitu ya. Nah, nanti dari data ini, dari data pegawai ada kolom pekerja, apakah Anda pekerja, yes atau no, pendidikan Anda, apakah graduate, apakah high school, gitu ya, apakah Anda S1 ataupun di SMA. Lalu, yes, 8%, jadi berapa lama Anda tinggal di satu wilayah, apakah sudah domisili 5 tahun ataupun kurang. Lalu credit worth-nya, apakah, sebentar ya, maaf, ada tamu sebentar. Lagu. Halo Pak. Ya, baik, oke lanjut ya. Jadi di sini nanti akan diprediksi jika misal dia kaum pekerja dan dia misal lulus yang S1, lalu dia sudah domisili 5 tahun di suatu wilayah, maka nanti kalau dikasih pinjaman dia akan melunasi sampai selesai. Benar nggak? Yes. Namun kalau misal dia itu tidak bekerja misal, dan dia di undergraduate, artinya belum lulus selesai pendidikan sarjananya, dan dia baru setahun tinggal di satu wilayah, maka no, dia tidak akan, ada kemungkinan dia tidak akan melunasi cicilan hutangnya, misal gitu ya. Nah, pola ini namanya sebuah dataset di sini. Ada atribut employee, ada atribut level education. Yang credit worthy ini adalah kelas, atau nanti jadi sebuah prediksinya nantinya. Itu ya. Ini jadi kalau dari ini muncul sebuah pohon keputusan. Ini namanya pohon keputusan ya. Makanya ada namanya decision tree nanti dalam teknik klasifikasinya. Apakah dia pekerja yes atau no? Kalau dia no, maka nanti no. Dia nanti tidak akan no, berarti dia nanti ada kemungkinan dia tidak akan melunasi gitu ya sampai selesai. Ketika dia pendidikannya apakah dia pekerja yes, jika dia yes, dia nanti akan melunasi gitu ya. Nanti lalu akan dicek lagi yang kedua. Setelah dicek pekerjaannya, di level kedua akan dicek pendidikannya. Apakah graduate, apakah tidak graduate. Ketika dia cek graduate, cek lagi, cek number of years, cek berapa lama dia tinggal di suatu wilayah. Kalau dia di atas 3 tahun, yes, artinya dia nanti akan melunasi, artinya kita berikan pinjamannya. Kalau dia di bawah 3 tahun, dia no.
Ini contoh dari pohon keputusan ya. Artinya nanti kalau perusahaan kalau memberikan suatu, kita misalnya nanti misalnya punya perusahaan bank, amin ya, ataupun bekerja di perbankan gitu ya, maka dalam memberikan izin perizinan pengajuan pinjaman, maka seperti nantinya acuannya, gitu ya, dari data yang lapor. Terus ini klasifikasi, kita sudah tahu atributnya dan tahu kelasnya. Oh ini kalau seperti maka ini yes, ini no, ini no ya, sudah tahu atributnya dan prediksinya. Nah, nanti dalam klasifikasi ada namanya data training. Tabel yang sudah ada yes no-nya adalah namanya data training. Dan tabel yang belum ada yes no-nya namanya ada data testing. Nantinya data testing ini akan diisikan yes atau no-nya berdasarkan dari data yang lampau, berdasarkan sebuah pembelajaran learn classifier yang nanti disebut model. Jadi model ini adalah berisi data-data yang lampau nanti. Nah model ini nanti akan digunakan untuk memberikan nilai dari kolom create word ini untuk memprediksi apakah yes apakah no. Ini klasifikasi nanti. Jadi kalau ada orang baru yang mengajukan pinjaman, apakah yes atau no, nanti akan dilihat fungsinya, pekerjaannya, pendidikannya. Nanti kalau dari data yang lampau, kebanyakan dia ternyata yes, berarti nanti sini yes. Itu maksudnya di sini. Itu ya, ini contohnya. Ini contoh klasifikasi banyak. Ada tentang tadi untuk kartu kredit ya, yang mau atau menipu. Ada klasifikasi wilayah. Nah, dulu saya sekali waktu di magister di UI, ada Profesor Anya Timuri menyampaikan dengan memotret suatu wilayah, kalau ada banyak gang-gang, maka akan terlihat indikasi tingkat ekonomi menengah ke bawah infonya. Kalau di suatu wilayah ada banyak jalan yang bukan gang, maka berarti tingkat ekonominya menengah ke atas. Kebayang nggak? Itu contoh dari penerapan klasifikasi di suatu map ya, di suatu daerah perkotaan. Atau untuk tadi untuk berita ya, berita keuangan soal sebagainya untuk di media sosial. Nah kalau regresi ini untuk memprediksi nantinya berdasarkan dari ketergantungan linear. Jadi kalau dulu pernah belajar persamaan garis lurus linear, coba ringkasnya 2 pangkat 2 berapa? Yuk 2 pangkat 2 berapa? Halo? 4 pangkat 2 3 pangkat 2 berapa? 4 3 pangkat 2? 9 9. 9 3 9 ya. 3. Nah, kalau 4 pangkat 4 berarti 16 kan? Halo? Ya. Artinya apa? Semakin besar nilai angkanya, kalau dipangkatkan semakin besar ya, itu sebuah pola ya. Artinya, kita bisa memprediksi, kalau nanti angkanya itu semakin besar, berarti nilai pangkat itu besar nih. Kita jadi regresi. Apa nanti konsepnya digunakan untuk tadi memprediksi tadi penjualan produk bisa. Misal kalau hari ini dapat terjual 10, besok apakah dapat 20, nanti bisa kita prediksi nanti. Atau untuk memprediksi pasar saham gitu. Itu ya, regresi. Kemudian di buku Kang Lintan itu tidak ada pembahasan regresi ya. Hanya dari bukunya Pak Arum Satria Wahono yang membahas tentang regresi, gitu ya. Oh ya, nanti Anda bisa cari di internet kalau tutorial yang alternatif ya, tapi saya lihat masih agak kurang detail ya. Nanti Anda bisa cari tentang data mining Romi Satria Wahono. Kita di sini ya, di room ya, silakan ya. Mohon search di Google tuh, nanti ada banyak PowerPoint. Itu nanti bisa dicari dari materi itu untuk di download. Ini regresi. Itu contohnya clustering ya, ini dia. Jadi kalau clustering ini nanti akan menemukan sebuah kelompok objek sedemikian rupa sehingga objek dalam cluster akan serupa atau terkait. Jadi satu cluster ini itu satu kesamaan, gitu ya. Misal cluster PKB, cluster P3, cluster Golkar, nah itu jadi satu kelompok gitu ya. Cluster yang bagus perhatikan, intra-cluster distance are minimized. Artinya apa? Jarak kedekatan antar anggota dalam satu cluster itu berdekatan. Artinya minimum gitu ya. Itu bagus artinya. Cuma kalau jarak antar anggota dalam satu cluster itu sangat berjauhan, berarti itu kurang bagus clusternya. Gitu ya. Misal gini, dalam satu cluster PKB, ada anggota yang dari PDIP misalnya. Ini kan
PKB kan hijau, PDIP kan merah kan, kok ada yang merah nih, berarti ini bukan PKB, nah itu berarti kurang bagus. Harusnya ketika ini adalah cluster PKB, harusnya anggotanya pakai PKB semua, gitu ya. Itu yang pertama, jadi jarak kedekatan antara anggota dalam satu cluster itu semakin dekat, itu yang bagus. Terus yang kedua adalah jarak perbedaan antar cluster yang bagus itu semakin jauh, artinya maximize. Inter-cluster distance are maximize, artinya apa? Jarak perbedaan antar cluster itu semakin jauh semakin bagus, itu maksudnya. Itu ya. Cuma kalau jarak antar cluster itu berdekatan, ini berarti kurang bagus clusternya. Itu maksudnya. Itu ya. Jadi nanti cluster yang diharapkan adalah tadi intra-cluster minimize dan inter-cluster maximize. Oke, terus ini contoh klasterisasi. Mengelompokkan tadi pelanggan yang untuk target marketing, misalnya pelanggan yang menengah ke bawah, pelanggan menengah ke atas sebaiknya. Atau pengelompokan dokumen, misalnya kesamaan. Anda kalau di dalam websitenya Pustaka Budi Luhur mencari misal skripsi tentang text mining, nanti dicari tuh muncul beberapa skripsi text mining dan itu nanti pakai klasterisasi itu konsepnya. Lalu konsep summarisasi. Anda kalau bikin makalah ada abstrak kan? Tahu abstrak ya? Halo? Tahu Pak. Tahu Pak. Ada kata kuncinya biasanya Pak. Intisari dari suatu laporan makalah atau misal skripsi ya, itu abstrak ya. Dan membaca abstrak maka kita bisa mengetahui secara keseluruhan. Nah di abstrak itu diringkes lagi menjadi sebuah keyword kata kunci. Saya ada abstrak, kira-kira apa nih kata kuncinya? Kita bisa berpikir ya, oh ini abstrak ini kata kuncinya misal data mining, ini misal text mining, ini bias kata kuncinya. Akan menjadi penekanan. Nah ternyata konsep ini dipakai dalam data mining. Nanti ada suatu makalah, nanti bisa dibuat abstraknya secara otomatis. Jadi abstrak itu akan dibuat secara otomatis keywordnya kata kuncinya oleh penambangan data, oleh satu algoritmanya. Itu ya. Jadi sekarang yang bikin bukan orang, tapi adalah robot. Itu data mining yang bekerja. Itu ya contohnya. Itu banyak dibuat. Oke, terus ini berarti tentang tadi ya association rule tadi. Jadi untuk teknik ini cocoknya untuk tadi untuk melihat transaksi pembelian barang ya dan melihat keterkaitannya antara item barang itu. Tadi outputnya adalah berupa aturan untuk ketergantungan yang akan memprediksi terjadinya pembelian barang berdasarkan kemunculan barang-barang lainnya. Jadi kalau misal ketika orang membeli pada transaksi pertama ada roti, soda dan susu, pada transaksi kedua ada bir dan roti. Ini contohnya di luar negeri ya, maka ada kata bir di sini. Kalau kita kan agak awam ya. Kalau di luar negeri orang membeli bir di sini. Nah ini kita perhatikan ada sebuah pola di sini. Ketika orang membeli susu, maka orang membeli soda. Nah, ini sebuah pola. Artinya berarti ada kemunculan barang yang sama ketika orang membeli susu, orang membeli soda. Nah, itu ya, ini contohnya. Untuk memprediksi kemunculan barang-barang lain. Nah, ini contoh perubahan dari asosiasi untuk market based analysis tadi untuk memprediksi kemunculan barang. Atau untuk medis, informatik, medis tadi. Misal apa contohnya medis? Misalnya ketika COVID diiringi dengan gejala batuk, diiringi dengan demam tinggi, itu sebuah keterkaitan ya. Kalau COVID itu ternyata dibarengi dengan demam tinggi, batuk misalnya. Artinya kalau misal demam, ada gimana nanti COVID, kan hati-hati di situ. Itu ya, itu penerapan dari konsep tadi, association rule. Yang kedua tentang telekomunikasi alarm. Misal ketika ada gangguan di telekom di rumah Anda, oh ternyata ketika ada gangguan ini misal karena hujan. Ketika ada hujan, IndiHome-nya nggak bisa nyala, itu ya. Itu kan sangat disayangkan ya. Saya dulu langganan televisi digital, yang kalau hujan itu nggak ada gambarnya, itu kan aneh kan. Ini yang lain tentang ini keterkaitan bencana alam. Ketika kemarin hujan lebat berhari-hari muncul banjir bandang di mana di saat di Sukabumi. Artinya apa? Oh ternyata ketika ada hujan lebat maka perlu diwaspadai akan muncul banjir bandang, gitu kan? Itu kan contoh yang sederhana. Artinya bencana memang tidak bisa diprediksi, kita bisa belajar dari yang sudah ada sebelumnya untuk menjadi sebuah knowledge. Itu ya, itu kan dari keterkaitan dari peristiwa bencana. Itu pun data ini bekerja di sini. Ini peranannya. Yang terakhir untuk ini ya kelulusan mahasiswa. Ini yang bisa jelaskan. Terus tadi anomali ya. Anomali ini nanti menjadi dua sisi, satu sisi sebagai manfaat, dua sebagai musibah. Kenapa? Kalau nanti ada banyak anomali datanya, ini jadi bencana ini dalam pengolahan data mining. Akhirnya perlu dihilangkan datanya anomali. Namun di sisi yang lain, pertama misalnya buat kartu kredit, kalau ada banyak penipuan, jadi kita bisa memprediksi menggunakan pendekatan anomaly detection.
Ketika ada banyak transaksi yang ternyata untuk penipuan, kita bisa cek tadi, itu bisa memprediksi. Oh ini transaksi yang menipu nih, jadi dihindari. Gitu. Oke. Terus network intrusion, ini buat di jaringan. Ketika ada banyak IP yang masuk, ini dari IP yang tidak dikenal, oh ini berarti ada hacking masuk. Itu ini contohnya. Oke, baik, materinya selesai. Silakan ada pertanyaan. Jadi ini materi secara keseluruhan. Jadi dalam data mining sudah banyak tekniknya dan nanti ada banyak algoritmanya. Artinya apa? Nantinya setiap task di data mining, misalnya prediksi modeling untuk klasifikasi ya. Nanti ada algoritmanya, ada naive bias, ada C45 dan sebagainya. Clustering, untuk clustering nanti ada lagi algoritmanya, ada Cummins, ada KNN dan sebagainya. Artinya setiap task ini, setiap teknik ini memiliki algoritma yang berbeda. Baik, silakan. Sampai sini pertanyaan. Ayo diskusi. Interupsi Pak, mau bertanya. Oh iya, silakan. Untuk data mining ini sebenarnya sama atau beda dengan statistik ya Pak ya? Yang bertanya siapa Mas namanya? Rafli. Siapa? Rafli. Bentar. Jadi ada nilai keaktifan di sini ya, yang bertanya ya. Rafli ya, silakan Rafli, kenapa? Yep. Untuk data mining ini kira-kira sama dengan statistik apa tidak Pak ya? Hampir mirip ya. Jadi kalau gini, statistik kan lebih menggunakan pendekatan hitungan matematis ya, secara detailnya gitu. Kita pun juga ada matematikanya, cuman di sini ada sisi komputasinya, ada sisi algoritmanya. Kalau mungkin pernah pakai SPSS ya, ada data terus diolah pakai SPSS, nanti itu terlihat. Oh, nanti ini akan terprediksi ABC. Cuma itu berdasarkan hitungan biasa ya, matematik. Kalau di dalam data mining, nanti kita harus membuat programnya, membuat visualisasinya, gitu ya. Jadi kita lebih eksplornya lebih banyak di sini. Namun dari sisi matematika juga ada konsepnya. Terus tadi naive bias ya. Anda pernah belajar ini kan peluang dulu melempar dadu berapa kali peluang? Pernah kan? Nah konsep itu ternyata dipakai dalam data mining, diklasifikasi dengan algoritma naive bias. Gitu. Misal nanti gini, kalau ada banyak orang yang memilih pasangan misal Pak Jokowi misal gitu ya, maka nanti akan diprediksi bagaimana probabilitas orang-orang di daerah misal di Ciduk akan memilih Pak Prabowo atau Pak Jokowi misal gitu. Itu konsepnya probabilitas klasifikasi bekerja gitu ya. Rafli ya, menjawab nggak? Ya Pak, ngerti. Makasih Pak. Oke. Yang lainnya silakan, yuk. Saya Pak mau materi lagi nih Pak. Oh gitu. Silakan, video, silakan. Pak, itu pada slide 6 tuh yang definisi data mining tuh. Itu ada pernyataan dibilangnya ekstraksi informasi pada suatu data dengan ukuran yang besar. Nah, jadi kalau suatu data dengan ukuran yang kecil tuh bukan dikatakan data mining. Apakah begitu, Pak? Ya, betul sekali. Jadi memang kalau kita berbicara data mining atau kita nanti mendalami data mining atau misal bekerja di data mining, kalau datanya misal ukurannya kecil, misal baru ratusan, misal baru puluhan gitu ya, kan bisa diolah dengan query biasa ya. Misal gini, tampilkan data mahasiswa yang lulus, kita bisa bikin query kalau ada yang sedikit. Nah, jadi kalau data sedikit memang belum dikatakan data mining. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan untuk data mining, datanya harus besar. Apa maksudnya besar itu? Dengan data yang besar itu ada sisi random ya, sisi randomize, sisi data yang acak, sehingga informasinya jadi berpola nantinya. Gitu. Kalau data yang sedikit, itu tidak terlalu random, nantinya outputnya kalau ditambang, diminingkan, informasinya jadi tidak berpola. Gitu. Kalau kita datanya banyak, bisa berpola nantinya. Oh ternyata kalau mahasiswa yang lulus tepat waktu ini misal ya, itu ternyata kebanyakan dari sekolah negeri, misal ini contoh aja gitu ya. Lalu mahasiswa yang tidak tepat waktu, misal dia kebanyakan dari SMK yang swasta misalnya, kan contoh aja. Ini contoh yang mohon maaf gitu ya. Itu ya, artinya harus besar datanya. Halo? Oh, ya. Nanti terus Pak, kalau saya pernah dengar tuh data warehouse tuh, nah itu saya juga belum tahu itu apa. Nah, kalau data warehouse tuh perbedaannya apa Pak sama data mining? Jadi kalau data warehouse itu kan pangkalan data ya. Jadi suatu teknologi, suatu konsep untuk menampung data dari berbagai sumber. Nah, data warehouse itu nanti hanya untuk menyajikan data current, data saat ini. Itu ya.
Nah, kalau data mining, kita bisa menyajikan data, baik data yang current, yang lampau, maupun data yang akan datang, atau memprediksi. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita pengen Makasih, Pak. data yang akan datang, ya data mining belajarnya. Itu ya. Makasih, Pak. Jelas, Pak. Memang ada beberapa konsep yang menyatakan sebaiknya data mining itu dibuat berasal dari data warehouse gitu ya. Itu bagus sih. Jadi kalau kita sudah punya pangkalan data, kita mainkan itu bagus sekali. Gitu. Namun tanpa menggunakan data warehouse pun juga bisa. Itu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, yang lain silakan. Satu lagi pertanyaan. Halo. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Sadat ya, silakan. Data mining yang diajarin di TI sama yang di SI apa bedanya tuh, Pak? Yang di peminatan, kan soalnya di SI kan ada peminatan data science tuh, Pak. Kan pasti belajar data mining juga tuh. Iya. Nah, itu apa yang ngebedain data mining yang dipelajarin di TI sama di SI, Pak? Kalau saat ini sama, artinya dari SI maupun TI belajarnya sama. Ada klasifikasi, sampai tadi ada clustering ya sama. Jadi kami para pengajar, baik pengajar yang TI maupun SI sudah sepakat untuk mengajarkan konsep yang sama. Namun mungkin dari sisi penerapannya yang berbeda. Jadi materinya sama semua. Kalau nanti di TI yang saya harapkan adalah terutama di kelas KUTMI, kita nanti akan lebih banyak menggunakan sisi program gitu ya. Kalau SI kan hanya sisi analisanya, jadi dia boleh pakai berbagai tools. Cuma kalau TI, nanti kalau ada skripsi dalam skripsi data mining, harus buat program. Maka nanti di sini kita nanti akan belajar sedikit tentang membuat program dengan data mining. Walaupun tools juga akan saya ajarkan. Cuma nanti ada satu sisi kita akan belajar program. Itu ya. Karena kalau TI itu lebih karena program sebetulnya. Itu ya, Sadat ya. Halo. Halo, Sadat. Iya, Pak. Ya. Kasih, Pak. Bibit. Baik. Satu lagi pertanyaan. Saya Pak, Yep. Pak Ari silakan. perihal ini Pak, nggak jauh beda tentang hal itu. Yang saya ingin tanyakan perihal ini Pak, big data itu sendiri Pak. Iya, Perih- apa? ya, bagaimana hubungannya sendiri Pak? Apa data mining itu yang mengorganisir data yang di dalam big data itu sendiri atau lain sebagainya, mungkin bisa lebih diperinci perihal big data itu sendiri Pak? Oh, baik. Jadi big data itu adalah teknologi atau istilahnya dari data mining. Jadi kalau ada yang bilang big data, sebetulnya di dalamnya pun data mining sebetulnya. Kalau tadi kan di data sudah dijelaskan kan harus datanya ukurannya besar, betul nggak? Ukurannya besar itu istilahnya adalah big data sebetulnya. Jadi memang itu bahasa trennya aja. Tapi kalau di bidang akademis, kita tahunya data mining. Jelas ya? Artinya kalau kita Baik, Pak. big data ya berarti data mining. Itu aja. Itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, sebentar. Saya akan menunjukkan satu gambar sebentar ya. Semoga ketemu ya. Saya agak lupa nih satu gambar. Sebentar ya. Sebentar ya. Saya coba.
Suara apa itu? Suara musik ya? Baik, sebentar. Setelah saya masukin ke PDF-nya, ada ini, data. Baik, sebentar ya, saya stop dulu. Baik, ini kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Pak. Ya, nanti saya share di grup ya setelah selesai. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang data mining, kita nanti akan memiliki banyak data di sini. Ini ada data ya, banyak sekali datanya, gitu ya. Nantinya data-data ini yang beraneka ragam ini nanti akan menjadi sebuah informasi, gitu ya. Oh, ini data tentang misal data yang warnanya ini tentang data mahasiswa. Ini data dosen nih. Oh, ini data pegawai karyawan ya. Ini kan sebuah informasi ya. Ini mahasiswa, ini misalnya mahasiswa yang lulus tepat waktu. Ini mahasiswa yang tidak tepat waktu. Ini mahasiswa yang di DO, nah misalnya itu. Ini informasinya di sini. Gitu ya. Informasi ini menjadi sebuah knowledge gitu. Jadi keterkaitan antar informasi ini dari data menjadi sebuah informasi menjadi sebuah knowledge gitu ya. Nah tadi misal, oh ternyata ketika kita membahas tadi tentang apa, misal tentang kehadiran karyawan di suatu perusahaan, misal ya. Ternyata di sini ada sebuah keterkaitan. Ternyata ketika ada hari Senin, itu ternyata banyak karyawan yang datangnya itu terlambat. Mungkin habis liburan ya, gitu ya. Cuma ketika hari Jumat, itu banyak yang pulang cepat tuh ternyata. Misal itu ya. Jadi ada keterkaitan sini. Ada hari Senin, ada informasi keterlambatan. Oh tuh. Cuma ketika hari Jumat, banyak pulang cepat. Karena mau pulang kampung keluar kota ya, dari tempat perusahaan. Nah, ini sebuah knowledge di sini. Ada sebuah knowledge, ada sebuah keterkaitan. Oh ternyata ketika ada hari Jumat itu banyak pulang cepat. Ketika ada hari Senin itu banyak yang datangnya terlambat. Kalau contohnya ada absensi ya. Dari knowledge ini sebuah insight di sini. Ini sebuah temuan ya, temuan. Di sini ada sebuah pola, ini ada yang dikasih highlight di sini. Oh ternyata di sini ada sebuah permasalahan di data pegawai. Yaitu ketika ada hari Senin itu ternyata banyak yang terlambat nih. Ketika ada di hari Jumat itu banyak pulang cepat. Itu ya. Artinya apa? Kita bikin sebuah wisdom kebijakan di sini. Dengan adanya permasalahan di sisi hari Jumat dan hari Senin ini kita kaitkan di sini. Kita bikin garis ini di wisdom ini. Kita buat sebuah garis yang menghubungkan antara dua poin tadi itu. Kita gariskan. Kita buat sebuah wisdom, buat sebuah kebijakan. Kalau saya sebagai CEO perusahaan atau yang punya perusahaan direktur misal, maka nanti saya buat kebijakan kalau hari Senin yang tadinya masuknya jam 8 sekarang masuknya jam 9 boleh. Itu ya. Jadi yang tadinya terlambat jadi tidak dikatakan terlambat sekarang karena sekarang jam 9 masih dikatakan tidak terlambat. Terus yang tadinya pulang jam 4 setiap hari, terutama di hari Jumat, karena hari Jumat itu banyak yang pulang cepat, maka hari Jumat itu kerjanya setengah hari atau sampai jam 2 misal gitu ya. Lalu kenapa? Kompensasinya adalah, wisdomnya adalah, maka setiap hari ada penambahan jam kerja. Misal yang tadinya pulang jam 4, maka sekarang kita pulang jam 5 nih. Bayang nggak? Yang tadinya pulang jam 4, sekarang kita pulang jam 5. Namun yang tadi Senin harusnya jam 8 masuk jadi jam 9. Di bawah ya. Cuma diakumulasi di hari-hari yang lainnya. Yang tadinya Jumat jam 4, sekarang lebih cepat pulangnya jam 3 misalnya. Namun tadi, yang tadinya hari Selasa, Rabu, Kamis itu pulang jam 4, sekarang pulang jam 5 nih, itu dia. Supaya Senin bisa masuk jam 9 dan Jumat bisa pulang cepat. Ini bisa jam namanya. Bayang nggak? Halo?
Ya Pak. Kebayang Pak. Ya, Pak. Kebayang. Nah, inilah Ya, Pak. peran data mining ya. Nanti dari sistem ini menjadi sebuah impact ya. Impact menjadi sebuah kebiasaan. Oh, maka dengan adanya sebuah informasi ini, dengan sebuah data ini, maka dapat impact. Impact ini ya tadi bagi karyawannya, bagi yang punya perusahaan. Jadi sebuah impact yang positif nantinya. Inilah manfaat dari penambangan data. Dengan kita punya data informasi, menjadi sebuah knowledge, dari informasi knowledge menjadi sebuah insight, teman-teman gitu ya. Dari insight ini menjadi sebuah wisdom, kebijaksanaan, gitu ya. Terus sebuah impact. Gitu. Baik. Sampai pertanyaan silakan. Pak, saya mau nanya dong Pak. Iya, silakan. Di data mining itu kan ada luas banget tuh datanya tuh. Nah, di data mining itu ada hukum atau undang-undang yang berlaku gitu nggak buat ngebatasin. Jadi contohnya itu kan misalkan data ini ternyata digunakan untuk kepentingan politik gitu misalnya. Terus untuk memenangkan salah satu paslon atau gimana gitu. Terus itu apakah misalkan dipergunakan seperti itu ilegal gak gitu Pak? Oh, iya. Jadi gini, memang sekarang sudah ada namanya Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang ITE. Jadi di informasi keamanan publik itu memang dijelaskan kita tidak boleh menggunakan data yang tanpa si izin yang punya gitu ya. Gitu ya. Namun sebetulnya kalau kita memiliki akun di Twitter ya, sebetulnya kita sudah memberikan informasi profil kita kepada Twitter, betul nggak? Iya. Ya? Jadi kita sudah memberikan ke Twitter segala sesuatu hal yang di profil kita. Nah, Twitter pun memberikan sebuah kebijakan, ada namanya Twitter API, gitu ya, Twitter API ya. Nah, di Twitter API itu kita bisa mendapatkan data postingan dari pengguna Twitter hanya beberapa informasi tertentu, misal teksnya, username-nya. Namun tanggal lahirnya, negara itu kita nggak bisa dapat. Gitu ya, artinya Twitter pun dalam memberikan informasi kepada peneliti di bidang tadi text mining itu hanya beberapa informasi tertentu saja, teksnya, terus username-nya, apalagi ya, tanggal dan waktu di postingnya gitu ya. Jadi terbatas. Itu sih ya, artinya ya tadi memang pasti ada undang-undangnya, pasti ada gitu. Oke, ya. Baik Pak. Ya Pak, jelas Pak. Baik, di akhir ini sebentar saya akan buka e-learning ya, sebentar biar ada penjelasannya. Sudah berabsen belum e-learning? Berabsen? Sudah Pak, sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Sebentar ya, saya lagi dulu sebentar. Kelihatan nggak e-learningnya? Maaf, halo. Ada Pak. Baik, untuk yang tool Ores memang belum saya ajarkan, nanti coba mungkin minggu depan ya. Karena saya jam 1 ada persiapan rapat dengan Pak Dekan, jadi saya harus sholat dulu, makan sebagainya. Jadi gini, ini ada tugas ya, tugasnya gini. Ini tugasnya ini individu belum kelompok. Nanti setelah ini ada tugas kelompok ya, nanti silakan Anda ber-31 ada yang mohon buat kelompok, satu kelompok 5 orang, 5 mahasiswa, gitu ya. Saya bebaskan silakan. Anda coba silakan memilih secara mandiri 5 orang. Berarti ada satu yang 6 ya, 31 ya, satu yang 6. Nggak apa-apa. Cuma di tugas yang pertama ini masih individu. Nanti setiap mahasiswa mohon Anda nanti dalam PDF atau docnya dituliskan NIM sama judul datasetnya. Anda cari dataset yang publik di internet, gitu ya. Pada data.jakarta.co.id atau pada Kaggle. Jadi gini, saya buka di sebentar di internet ya. Ada ketikkan data.jakarta.co.id. Nah, ini adalah website dari data dari Pemprov DKI yang diopen oleh pemerintah DKI. Sangat membantu, jadi zamannya Pak Anies ini sudah sangat membantu, jadi open data ya. Jadi Anda nggak usah pusing mencari data yang ukurannya besar, jadi ada semua, gitu ya. Beri contoh nih, saya mencari tentang data tempat ibadah.
Kelihatan ya? Maksudnya kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, di data tempat ibadah ini, Anda bisa pilih misalnya, saya mencari data tempat ibadah di Jakarta Utara, misal. Anda klik. Sebentar, baterai saya ngedrop. Sebentar ya, saya nyolok dulu ya. Halo? Ya, Pak. Yap. Kelihatan ya? Ya, Pak. Di data Kelihatan, Pak. penyebaran tempat ibadah, baik saya jelaskan sebentar ya. Di data penyebaran tempat ibadah di Jakarta Utara ini, ada beberapa atribut di sini. Ini yang variabel ya. Variabel kalau di bahasa kita atribut atau kolom sama aja. Ada kabupaten kota, ada kecamatan, sampai ada kegiatan lain. Gitu ya. Apa sih maksudnya Pak? Artinya adalah dari data ini bisa di-load Excel-nya di sini. Ya, saya di-load ya. Jadi data ini, misal, ya ini ya, data ini, explore. Bayangkan Anda bekerja di Kementerian Agama di Republik Indonesia. Anda di bagian perizinan tempat ibadah. Artinya apa? Ketika ada orang yang mengajukan perizinan untuk membangun tempat ibadah, misal masjid ya, di suatu daerah Anda atau gereja atau lainnya, dengan data ini Anda bisa melihat polanya. Artinya apa? Dari pola yang sudah saya olah, oh ternyata dengan adanya tempat ibadah masjid itu biasanya luas tanahnya di atas 200 meter. Itu dari temuannya data lampu ini ya. Kalau untuk membangun gereja, luas tanahnya di atas misal 300 meter, misalnya gitu. Artinya harus nulis, kalau ada orang bangun masjid, luas tanahnya di bawah 200, ya kita tolak. Gitu. Karena dari yang sudah seperti ini biasanya. Kebayang nggak? Nah, tugas yang e-learning ini, dari data ini, tolong Anda setiap individu mencari data set yang publik, yang berbeda setiap mahasiswa harapan saya. Anda tuliskan variabelnya tadi, dalam PP atau dalam Word silakan. Itu ya. Tuliskan variabelnya atau atributnya, dari data set yang sudah Anda kumpulkan. Lalu Anda tentukan kira-kira kelasnya apa. Kelasnya tadi ada sebuah atribut yang menjadi prediksi. Tadi kan ada di Samano ya, di PowerPoint sebelumnya gitu ya. Nah sekarang di data sini, kira-kira apa nih yang kita prediksi? Nah saya kemarin membuat sebuah atribut baru, namanya kategori tempat ibadah. Artinya apa? Tadinya nggak ada sebuah atribut atau variabel kategori tempat ibadah. Maka sekarang jadi ada. Maka kalau ada suatu tempat ibadah yang ada kata masjid, maka kategorinya masjid. Yang ada kata musola, nanti jadi musola di situ. Yang ada kata gereja, maka menjadi gereja. Itu ya. Itu menjadi sebuah atribut baru, menjadi atribut prediksi atau kelas namanya. Itu ya. Untuk menjadi target atau prediksi. Nanti yang dikumpulkan, Anda cukup kumpulkan dua file, yaitu file Excel-nya yang tadi Anda download, dan penjelasannya. Pada PowerPoint atau pada Docs silahkan. Gitu ya. Jabarkan tadi itu seperti ini. Variabelnya apa saja, ini jelaskan definisinya. Kira-kira apa atributnya yang prediksi. Itu aja sih. Ini belum pakai orang sebelum. Anda belajar sekarang mencari dataset. Ya. Nah, nanti buat seperti ini nih. Sebentar, saya tampilkan Excel-nya sebentar. Sebagai contoh yang sederhana. Tugasnya seminggu gitu ya. Seminggu aja. Atau mau sehari, seminggu aja ya. Minggu Pak, benar Pak. Ini tugas kelompok kan ya Pak? Tugas individu. Ya Pak, seminggu. Oh, individu ini? Individu. Oke. Individu. Masih Pak. Sebentar, saya buat dulu Excel-nya sebentar ya. Sebentar. Ya, saya buka. Mas Dodi. Oh ya, nanti setelahnya selesai ada sebuah feedback ya untuk mengisi tanggapan apakah paham atau belum paham dari yang saya ajarkan. Nanti saya info Google Form ya sebentar ya, nanti ya sebentar ya. Bisa buat Google Form. Sebentar masih loading hasilnya, sebentar ya. Sebentar.
nggak ada batasan topik kan ya Pak? Nggak ada ya. Oke, oke Pak. Bentar ya. Saya tampilkan sebentar ya. Kelihatan Excel-nya? Halo? Iya, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah ini. Kelihatan Pak. Ada Kelihatan, Pak. Bentar, baik. Ini ya. Ada tempat ibadah, ada alamat, ada nama pengurus, status tanah, tahun pendirian, bentuk bangunan, sumber pembiayaan, terus ada daya tampungnya, luas bangunan, luas tanahnya. Gitu. Nanti ini jadi sebuah informasi ternyata. Oh ternyata untuk bikin masjid itu luasnya sekian, dari yang sudah ada gitu ya. Untuk bikin gereja luasnya sekian. Gitu. Nah di sini saya menambahkan kategori tempat ibadah sebagai prediksinya, ini sebagai kelasnya di sini. Tadi itu nggak ada, terus saya tambahkan. Yang ada kata masjid jadikan masjid. Yang ada kata mushola jadikan masjid. Karena mushola kan bagian dari agama Islam ya. Jadi gereja jadikan gereja. Itu ya. Nanti jelaskan atributnya. Itu aja sih. Anda masih di atas sekarang tugasnya. Jelas tugasnya? Halo? Mohon maaf, Pak, mau tanya. Ya, silakan. Untuk maksud dari file dataset bertipe CSV atau XLSX itu maksudnya gimana ya, Pak? Ya seperti ini kan saya tampilkan Excel kan? Ininya kan Pak ya? Halo? Ya. Yang saya tampilkan ini adalah contoh dataset bertipe Excel atau CSV seperti ini. Oh. Oke, Pak. Oke, Pak. Pak, berarti kalau kita kumpulnya dalam bentuk Excel aja nggak apa-apa? Kan Tadi kan atau kita ada penjelasan definisi dari atributnya, ya ada doc-nya atau PowerPoint-nya, silakan untuk menjelaskan. bagaimana Pak? Kurang jelas. Mohon detek ininya ya. Tuliskan variabel atau atribut dari dataset dan kelas yang dijadikan target atau prediksi. Nah, variabel itu definisi apa ya di doc-nya? Ya ada doc-nya harusnya, Excel dan doc lah minimal. Oh ya Pak, siap. Itu ya. Makasih Pak. Di pun nggak apa-apa. Itu ya. Iya Pak. Ya kan, bertanya silakan tugasnya, bertanya. Halo. Datasetnya bebas kan Pak ya? Ya, setiap mahasiswa harapannya beda. Coba silakan coba. Anda coba berkreasi. Kira-kira mau menambang apa datanya? Nanti coba cari di data.jakarta.go.id atau di Kaggle. Gitu. Halo? Pak, itu yang atribut kelas itu yang diwarnain yang kategori ini ya, masjid dan gereja. Itu kelas, betul. Itu prediksinya, betul. Ya tadi buat penerapannya di tempat ibadah ya. Misal ada yang bekerja di Kementerian Agama, maka nanti itu yang menjadi sebuah pola nanti. Oh, untuk bikin masjid seperti ini loh ternyata luas bangunannya, luas tanahnya, kayak gitu dan sebagainya. Gitu ya. Oke, baik. Tugasnya ini individu. Mohon dicari sebentar.
Kalau sampai hari Minggu keburu nggak? Sekarang kami cuma Sabtu Minggu. Hari Minggu jam 12 malam bisa nggak? Bisa ya. Jadi dataset aja kok. Sama Jason Wah. hari ini. Halo? Gimana? Seminggu aja, Pak. Minggu kelamaan ya. Itu sederhana kok. Hanya bisa dataset aja kok. Cari aja kok. Nggak ngapain. Sampai hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 27 ya. Jam 12 malam. Nanti biasa ada waktu buat koreksi. Nanti kalau nggak, Oh iya Pak. koreksinya Oke Pak. gitu ya. Jam 23.49. Hari 27 September ya. Enggak, saya setting dulu. Oke, baik. Cukup hari ini? Cukup ya? Oke, cukup Pak. Tugasnya Pak? Cukup Pak. Jadi silakan Anda mencari data set. Sebetulnya nggak usah dari data Jakarta ya. Kalau Anda misal punya akses data yang besar di perusahaan Anda, misal ada yang nyambi kerja, atau mungkin orang tua Anda di perusahaan yang punya akses data, silakan pakai aja nggak apa-apa. Nggak harus dari data Jakarta Go ID, gitu ya. Ini buat contoh aja di sini. Contoh. Kalau memang agak kesulitan, pakai data Jakarta Go ID. Kalau nggak cukup hari ini ya. Saya mau izin bertanya boleh Pak? Oh silakan. Mau bertanya untuk kelas atau atribut itu maksudnya field baru yang kita tambahin yang sebelumnya belum ada ya Pak? Yang kayak contoh di situ kan kategori tempat ibadah kan sebelumnya belum ada kata Bapak tadi. Iya, betul. Nah, betul ya Pak itu. Betul sekali. Jadi gini, untuk field yang dijadikan sebagai kelas atau prediksi itu boleh membuat baru. Ini kalau ini sobat baru ya. Atau boleh menggunakan dari data yang sudah ada sebelumnya. Jadi atribut yang sudah sebelumnya. Contohnya gini misalnya contohnya. Misal di data mahasiswa misal ya, lagi ke mahasiswa yang paling gampang dipahami ya. Ada IPK, ada juga SKS, ada keterangan di situ, ada keterangan lulus tepat waktu, ada keterangan DO. Nah, keterangan itu bisa dijadikan sebagai target atau sebagai kelas atau prediksi. Artinya nggak usah buat baru. Oh. Bayang nggak? Iya ya Pak. Jadi coba menganalisa, menerka-nerka kira-kira apa nih atributnya. Kalau ini saya melihat buat mahasiswa ada alamat, nama pengurus, status tanah itu ya. Ini prediksinya apa nih? Nah, saya membayangkan saya kerja di bagian Kementerian Agama, di bagian perizinan, misal gitu ya. Maka saya buat kategori, oh ternyata kalau untuk begini itu pola luas bangunannya, pola luas tanahnya. Lalu bagaimana status tanahnya? Yang sudah saya olah, ternyata kalau masjid kebanyakan itu wakaf, kebanyakan. Ada yang hak milik tapi sedikit. Nah, itu kan contoh, bayang nggak? Ya Pak, kebayang Pak. Jadi, bayangkan Anda sekarang jabat proyek penambahan data, ada mencari dataset, jadi apa yang mau dijadikan sebagai prediksi? Ini ada klasifikasi sih nanti penerapannya sih sebetulnya. Itu ya. Ya Pak, baik. Makasih Pak. Ya. Oke. Yang lain? Berikutnya? Satu lagi? Sudah saya tutup. Halo? Halo? Berikutnya? Prediksi. Kalau nggak ada, sebentar saya akan infokan satu link Google Form, mohon diisi cuma 3 pertanyaan, itu ya, bentar ya. Bentar. Ini, jadi kami diamani oleh pihak rektorat dan Kadekran. Saya jual some ya, ini ayam. Bunyinya bunyi makanan kita nih. Nah, saya buat salinan dulu. Kamu tadi kan ya, betul ya? Ya betul Bang. Tanggal berapa sekarang? 24 September ya? 24 Pak ya. 24. Ada kelompoknya apa? Kelompoknya TI ya? TI Pak. TI. Sorry.
Mohon cek di learning ya, itu ada link untuk feedbacknya. Ini saya sebentar. Itu di learning sudah saya tuliskan evaluasi perkuliahan hari ini. Mengisi Google Form ya. Tolong diketik di situ ya. Ketik Google Form-nya. Halo? Iya Pak, iya Pak. Oke Pak. Hanya mengisi NIM, nama, paham tidak paham. Kalau tidak paham, dijelaskan di sisi mananya, nanti biar jadi sebuah masukan jadi hari ini. Di tiap hari nanti tiap pertemuan nanti akan saya memberikan Google Form untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini. Di mananya belum pahamnya gitu ya. Dan yang paham berapa gitu. Yang tidak paham berapa. Saya sudah saya ketik di chatroom juga di situ, silakan kalau mau diisi. Ayo satu sebentar. Isi paling 3 menitan nggak lama ya. Ya semuanya mengisi. Tinggal Ada Rifat ya? Halo Rifat? Halo? Halo Rifat? Halo Rifat? Ada Rifat ya? Ada tadi Pak. Ya Pak. Halo Rifat? Halo? Ya Pak. Ya Pak. Oh, sudah ada kelompoknya, mata kuliahnya semuanya? Atau belum? Masih belum sih Pak tadi. Halo? Belum Pak. Oh yaudah, nanti habis ini saya isi nanti ya, habis ini ya. Ya Pak. Ya. Nanti kalau ada, nggak apa-apa join dulu aja dengan teman-temannya di join yang itu ya. Ya Pak. Nanti saya isi kelompoknya, sebentar ya. Sebentar. Sudah diisi semuanya Google Form-nya? Sudah Pak. 29 mahasiswa yang diisi. Baik, jadi gini, karena mata kuliah ini sangat padat, jadi saya mengupayakan dengan Google Meet ya, nggak apa-apa ya. Kalau dengan chat ataupun dengan forum, saya takutnya nggak tersampaikan maksudnya, nggak apa-apa ya. Kita Google Meet aja ya. Nggak apa-apa Pak. Ya. Kalau Pak Hendri gimana? Pak Hendri Pak Utama gimana? Pakai Meet juga atau gimana? Kemarin sih pakai Meet Pak. Apa? Kalau kemarin sih pakai Meet. Meet terus. Pakai Meet terus? Iya Pak. Oh. Pak Utama juga? Pak Hendri juga? Pak Hendri ya? Betul ya? Halo? Iya Pak, Henry Irawan. Ya. Oke, baik. Semuanya pakai Meet kok Pak. Oh, bukan semua ya? Oke, baik. Ya, jadi karena masa pandemi ini ya, jadi kita ngajarnya ya seperti ini. Ya, bayangkan Anda di kelas lah, saya di sini virtual ya. Baik. Oke, baik. Saya tutup ya, sambil diisi silakan. Nanti saya tunggu sampai 31 sudah diisi semuanya. Ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Halo? Pak, itu masih ada yang nanya Pak, yang di kolom komentar Pak. Siapa sih di sini yang nanya? Maaf, belum saya baca. Wahyu Pak, Wahyu. Tugas saya suruh nyari data, habis itu tentuin datanya atributnya apa, dan atributnya itu ini bisa penggolongan untuk menentukan atributnya. Ini biasanya penggolongan yang menentukan. Ini saya agak kurang paham pertanyaan ini. Halo Wahyu Budi, ada nggak Wahyu Budi? Halo Wahyu Budi. Halo. Halo Wahyu Budi. Halo. Udah live ya? Ya, jadi gini, jadi betul tugasnya mencari dataset yang tadi seperti Excel.
Jadi data aja kategori ide ataupun sumbernya juga boleh, silakan. Yang bisa Anda pahami atributnya atau kolom-kolomnya. Anda tuliskan dalam Word atau PowerPoint definisinya. Lalu Anda coba, Anda sebagai pekerja di bidang penambangan data, kira-kira apa nih prediksinya atau kelasnya nantinya. Itu ya. Itu sih yang diharapkan. Menjawab ya, semoga ya. Oh, jadi itu diprediksi Pak ya, atribut variabelnya ya? Ya, Anda memperkirakan kira-kira apa atributnya yang dijadikan prediksi. Bisa dari yang ada ataupun bisa dari itu ya. Jadi nggak cuma sekedar cari enggak, nggak cuma sekedar cari data enggak. Tapi Anda coba kira-kira apa. Itu ya. Iya, Pak. Ya, tadi misal ketika dia kategori masjid, oh ternyata luas bangunannya tadi di atas 200 meter. Terus kepemilikannya kebanyakan itu wakaf, misal gitu ya. Terus kalau masjid kebanyakan hak milik misal. Dan kalau gereja kebanyakan misal hak milik dan luas bangunannya misal di atas 150 misal ya, misal aja. Itu ya, bayang ya. Oh, I see, Pak. Oke, jadi kita belajar menambah data dengan tadi dari yang ada kita coba prediksikan apa. Dengan kriterianya ada di situ. Ya, cukup ya. Sekian ya. Ya, Pak. Pak, Baik, yuk. untuk yang file dokumen, itu yang dijelasin apanya ya, Pak? Tugasnya. Tadi atributnya, definisi setiap atributnya, definisi kolom-kolomnya, lalu apa yang menjadi atribut untuk diprediksinya, Anda jelaskan. Itu ya. Lalu, dan apa alasannya? Iya, Pak. Itu ya. Oke, cukup ya? Halo, cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya. Udah, Pak. Cukup, Pak. Selamat belajar, jangan terus semangat ya, jaga kesehatan karena ada COVID ini. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak. Kayak di salad ya. Ya, Pak.